Pentingnya alokasi gaji buat kamu yang baru gajian, sebuah artikel dari aplikasi Bibit layak kita bahas, terutama buat kalian yang masih kebingungan untuk mengalokasikan atau membagi-bagi uang gajian, terutama bagi pemula. So, buat teman-teman yang ingin baca langsung, bisa langsung daftar aplikasi Bibit, download aja lewat link di deskripsi atau di Play Store. Masukkan kode undangannya MOH 19254 saat daftar, MOH 19254, agar kalian bisa dapat voucher cashback untuk pembelian instrumen investasi di aplikasi Bibit. Oke, langsung aja kita bahas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabatku semua, gimana kabarnya? Semoga pada sehat dan semangat. Langsung aja ya teman-teman, di sini saya akan bacakan artikel 14 Juli 2022, pentingnya alokasi gaji. Alokasi itu maksudnya dibagi-bagi lah, seperti itu ya. Buat kamu yang baru gajian, pasti kamu sering mendengar istilah gaji numpang lewat kan? Gaji numpang lewat. Kenapa sebagian orang merasa hal tersebut relatable? Kalau jawabannya iya, itu artinya masih banyak orang yang belum memiliki strategi alokasi gaji bulananmu dengan baik. Sehingga setiap kali gajian, uang yang diterima tidak hanya numpang lewat. Jadi harus dibagi-bagi gitu, biar tidak numpang lewat saja. Gajian langsung habis semua, gajian langsung habis semua. Biar tidak seperti itu. Lantas apa yang harus dilakukan setelah gajian? Tentu saja dengan melakukan alokasi alias membagi-bagi pos-pos gaji bulanan yang tentunya bisa kamu sesuaikan dengan budget yang kamu punya ataupun sesuai gaji yang kalian punya. Ingat, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Wah, apa ini maksudnya? Besar pasak daripada tiang. Wah, ini peribahasa ya. Bibit punya rekomendasi alokasi gaji yang bisa kamu terapkan setiap bulannya. Simak selengkapnya di bawah ini. Oke, ini contohnya ya teman-teman. Alokasi biaya hidup 60%, dana darurat 10%, tabungan dan investasi 15%, self reward itu 10%, dan kegiatan sosial 5%. Bisa jadi 5% itu anggap saja kalian itu mengeluarkan zakat plus bisa sedekah. Karena zakat itu hanya 2,5%, berarti masih lebih 2,5%-nya itu bisa sedekah. Nah, ini sudah bagus sih. Nah, ini instrumennya cash rekening operasional. Jadi kalau yang 60%, kalau gajinya 5 juta, berarti yang 3 juta itu kalian taruh di cash atau rekening operasional alias yang bisa ditarik kapan saja. Oke, berarti kalau 5 juta 3 jutanya, kalau 8 juta itu berarti 4 juta 800-nya, kalau 10 juta berarti 6 jutanya itu harus ditaruh di rekening yang siap diambil kapan saja. Namanya juga untuk biaya hidup. Kemudian 10%-nya itu bisa taruh di RDP RDPU, yaitu 500.000 dana darurat. Kemudian reksadana pasar uang ya, RDPU itu adalah reksadana pasar uang. 10%, berarti kalau gajinya 5 juta 500.000 itu buat simpanan, taruh di reksadana pasar uang. Kalau 8 juta berarti 800.000-nya. Kalau 10 juta berarti 1 jutanya. Itu untuk persiapan dana darurat. Kemudian tabungan dan investasi 15%. Bisa ditaruh di reksadana obligasi, reksadana saham, atau reksadana campuran. RDO, RDS, dan RDC. Yaitu sebesar 750.000 kalau gajinya cuma 5 juta. Kalau gajinya 8 juta, 1,2 jutanya itu dibuat investasi. Jangka panjang tentunya ya. Kalau tabungan dan investasi itu jangka panjang. Kemudian kalau kalian gajinya 10 juta, berarti 1,5 jutanya itu yang ditaruh di investasi. Selanjutnya, self reward. Self reward itu adalah memberi reward, memberi
hadiah untuk diri kita sendiri. Nah, ini bisa ditaruh di reksadana pasar uang atau rekening operasional sama kayak biaya hidup. Jadi ini semacam untuk apa ya, makan-makan enak, jalan-jalan, untuk menikmati rekreasi itu ya. Itu namanya self reward, atau untuk membeli suatu barang yang kita inginkan. Jadi memberi hadiah pada diri sendiri, yaitu sebesar 10% atau 500.000 jika gajinya 5 juta. Jika gajinya 8 juta itu 800.000, jadi hampir sama dengan dana darurat ya alokasinya. Dan kalau gajinya 10 juta itu bisa 1 juta untuk self rewardnya. Itu bisa dikumpul-kumpulin, nanti kalau udah banyak bisa dibuat rekreasi, buat apa, beli apa gitu ya. Kegiatan sosial, nah ini 5% itu bisa cash, taruh di cash atau rekening operasional, yaitu 250.000 kalau kalian gajinya 5 juta. Kalau gajinya 8 juta 400.000, kalau gajinya 10 juta itu adalah 500.000. Itu buat zakat separuhnya dan sedekah separuhnya. Oke, kamu bisa terapkan strategi alokasi gaji seperti gambar di atas supaya perencanaan keuangan kamu bisa berjalan lebih baik. Jadi kamu tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga melakukan investasi untuk tujuan keuangan di masa depan, sekaligus self reward untuk diri sendiri. Dan yang perlu kamu ingat ketika melakukan alokasi gaji adalah menyisihkan gaji, bukan menyisakan gaji, tapi menyisihkan gaji, bukan menyisakan gaji. Hal ini yang perlu diingat, kebutuhan dan pendapatan setiap orang berbeda, jadi kamu juga bisa buat hitungan berdasarkan versimu sendiri. Ya, versimu sendiri ya. Ketika kamu komit melakukan hal tersebut, maka akan semakin mudah untuk mencapai tujuan keuanganmu. Kuncinya adalah selalu sabar dan tetap konsisten. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. See you in the next time and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan semangat.